Jadi memang kita harus mendatangi notaris begitu ya, lalu mengatur sendiri apa yang kira-kira diperlukan, bahkan sampai dengan sekolah anak pun kita bisa atur di situ ya, Dok ya? Ya, kalau Baik. kalau untuk ke notarisnya bisa jadi memang untuk sekolah anak nggak perlu dimasukkan di dalam itu. Oh, Jadi oke. klausulnya kata-katanya mungkin tidak spesifik untuk sekolah anak gitu di sana. Mhm. Tetapi memang di dalam konsultasi pranikah dengan psikolog atau dengan psikiater, mungkin hal-hal itu bisa dimasukkan gitu. Oke. Saya jadi tertarik untuk membahas apakah zaman dulu sangat dibutuhkan begitu ya, konsultasi dengan psikolog atau psikiater sebelum menikah. Apakah karena perkembangan zaman sehingga sekarang banyak pasangan lebih membutuhkan itu karena mungkin angka perceraian meningkat atau bagaimana, Dokter Darmawan? Ya, zaman dulu orang lebih banyak konsultasi itu oleh ketua adat. Ketua adat atau yang dituakan di dalam keluarga, kemudian juga tokoh-tokoh agama ya. Jadi seperti pandangan saya ini pernah ditentang oleh tokoh agama karena dianggap bahwa kenapa suami istri itu mesti pisah-pisah harta. Ya saya jelaskan bahwa ini bukan soal pisah harta dalam artian bahwa sungguh-sungguh pisah harta. Jadi ini Ya. duit gue ya, ini duit kamu. Nggak bisa diganggu gugat. Nah ini cuma soal masalah perjanjian hukum. Jadi Mhm. ketika dalam menjalani hidup sehari-hari ya itu tetap sama-sama saling mendukung, saling membantu, bukan Ya. hitung-hitungan tadi mesti suami yang jadi breadwinner Mhm. atau suami minder nggak terima istri yang jadi breadwinner seperti itu. Nah jadi perlu kita sadari dan bedakan. Nah itu zaman dulu. Nah zaman Ya. sekarang nggak ada hal-hal di mana yang perubahan zaman membuat masalah lebih complicated. Siapa sih yang ingat, maksudnya siapa sih yang menduga kalau zaman sekarang tuh dikit-dikit kita dituntut gitu loh. Zaman Mhm. sekarang dikit-dikit apa ya, ambil kredit. Kalau zaman dulu kan bank aja masih belum seperti saat ini. Kalau sekarang kan bank bahkan bisa kasih kredit tanpa agunan, seenaknya. Ya. Kemudian apalagi tuh, ya. Jadi belum lagi investasi-investasi bodong segala macam Mhm. ya. Zaman dulu Ya. belum secomplicated sekarang. Oke. Dok, kita berbicara dulu yang sekarang. Kalau dulu tuh sepertinya tabu gitu ya ngajakin orang, "Mau nggak kamu aku ajakin untuk kita bikin perjanjian pranikah dulu?" Gitu. Nah, mungkin nggak sih kita buat sepihak gitu, tanpa persetujuan dari calon pasangan kita? Kalau perjanjian kan mesti kedua belah pihak, jadi nggak Harus mungkin kalau dua-duanya? sepihak, harus dua-duanya. Mhm. Kalau yang dulu belum punya perjanjian pranikah, bisa sih dibikin postnet saat Mhm. ini. Saat ini kayaknya bisa, ya saya Bisa. sempat nggak bisa. Jadi kalau saat ini itu hitungannya itu dibuat perjanjian per tanggal saat perjanjian ini gitu, pembagiannya Mmm. seperti itu. Oke, kemudian cara kita untuk approach ke calon, untuk mengatakan bahwa, "Yuk kita bikin perjanjian pranikah." Karena mungkin buat pasangan kita itu sesuatu yang, "Apa nih?" Gitu. Gimana nih caranya, Dok? Ya biasanya kalau yang dari keluarga bisnis itu biasanya sih sudah otomatis paham ya. Jadi Mhm. seakan-akan selama ini zaman-zaman dulu nggak pernah ada yang buat kayak gitu. Ternyata enggak. Ternyata zaman-zaman dulu tuh banyak juga yang buat seperti itu. Tapi kebanyakan dari keluarga-keluarga pebisnis karena mereka tahu mereka itu rentan dengan masalah hutang dan lain Ya. sebagainya. Termasuk apa liability-nya, kewajibannya. Mhm. Nah, kalau Mhm. yang profesional mungkin nggak begitu aware soal ini, karena yang profesional biasanya kan mungkin bahkan asuransi aja mereka nggak beli asuransi profesi ya. Padahal itu penting juga untuk melindungi kita ketika kita eh, dituntut atau apa, walaupun mungkin kita nggak kalah, tetapi atau kita menang, tapi kan akan keluar biaya banyak seperti itu. Mhm. Ya, kemudian tadi yang nggak diperhitungkan kan kalau misalkan tiba-tiba pasangannya mengalami gangguan kejiwaan seperti jadi suka judi, jadi ngutang dulu, jadi Iya. boros segala macam. Nah, jadi eh, saya rasa sekarang kita mesti kasih lihat dalam konteks tadi kesehatan mental, sehingga kita kan maunya hidup lebih ya bukan cemas ya. Kalau waspada berlebihan itu juga penyakit. Tapi kan kita hidup Mhm. lebih punya planning, punya strategi, meminimalkan resiko. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kita bisa bicarakan secara rasional. Tetapi kalau soal usaha ya dari nol, ya tetap usaha berdua bersama ya. Jadi bukannya
bukannya kita nggak punya tabungan bersama, bukannya kita nggak punya rekening bersama. Ada orang yang suami istri punya rekening bersama, tapi ada juga yang mungkin tidak punya rekening bersama, tapi mereka depositkan di sana. Nah, itu juga hati-hati. Kalau kita meninggal, otomatis bank bisa mengeluarkan uang kita ke ahli waris. Tetapi kalau kita dalam kondisi koma, tidak meninggal tetapi juga tidak sadar, bank tidak akan mengeluarkan uang kita itu ke pasangan kita, kecuali itu rekening atas nama berdua atau kita punya surat kuasa. Oh, ini Jadi menarik, Dok. hati-hati. Mungkin next time kita bisa bahas ya bagaimana cara mengelola keuangan antara suami dan istri, karena ini juga nggak jarang bikin masalah gitu ya ke depannya. Sering bikin masalah ya. Mungkin next Bukan kita hanya bahas. orang susah ya, bukan hanya orang susah. Maksudnya Iya, orang yang sulit ekonomi, iya, tapi yang kebanyakan duit juga. betul. Justru memang saya sering dengar permasalahan karena banyak sehingga pembagiannya dan segala macam tidak transparan dan lain sebagainya. Mungkin next time kita perlu bahas nih, Dok. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara manfaat-manfaatnya, kemudian ada nggak sih sisi negatifnya dari perjanjian pranikah ini? Sisi negatifnya adalah kalau dipandang sebagai sebuah dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya rigid. Jadi kalau orang yang sifatnya rigid itu kan kaku ya, dia tuh selalu maunya kalau begini ya begini gitu. Padahal dalam hidup itu nggak bisa hitam putih. Jadi juga misalkan orang yang perfeksionis itu kan dia mesti ngikutin. Oh ini perjanjiannya kayak gini, berarti mesti persis seperti ini. Ya nggak seperti itu, karena kehidupan realnya nggak begitu. Ya itu ada yang bisa sampai seperti itu. Oke, baik. Terakhir, Dokter Darmawan, mungkin bisa diberikan pesan-pesannya untuk pendengar podcast Anyaman Jiwa yang mungkin masih bingung mau bikin perjanjian pranikah gitu. Bikin enggak. Ada pesan? Silakan. Ya kalau menurut saya, untuk yang mau menikah, pernikahan itu kan harus direncanakan dengan baik, ya bukannya selamat berbahagia saja, tetapi kan selamat menempuh hidup baru yang kenyataan. Ya, jadi sebaiknya itu direncanakan. Jadi nanti dalam perjanjian kalau masih ada yang belum tercover ya, itu kan bisa nanti diklausulkan, ada hal-hal yang belum tercover nanti akan dibicarakan atau dibuatkan perjanjian kembali. Itu bisa seperti itu ya. Nah, kemudian pernikahan ini kan sebetulnya yang utama duluan adalah pernikahan antara dua orang, bukan pernikahan antara keluarga besar. Ya, memang dalam budaya kita pernikahan pasti melibatkan keluarga besar, dan pernikahan itu akan mau nggak mau sebuah pernikahan dari dua keluarga besar. Tetapi bagaimanapun kita mesti ingat intinya adalah dua orang ini dulu yang berjanji. Karena di dalam perjalanan perkawinan seringkali terjadi sebetulnya bukan konflik antara dua orang ini, tetapi dipengaruhi oleh keluarga besar, oleh saudara-saudara dan lain sebagainya. Jadi saran saya, mantapkan kalian berdua yang mau nikah, ya kalau mau buat perjanjian, berarti perjanjian kalian berdua, bukan dipengaruhi oleh orang lain. Kalau kita lagi susah, orang lain belum tentu nolong kita. Kalau kita lagi senang, semua mau ikut campur, semua mau mengklaim jasanya, ya kecuali mungkin orang tua kita. Enggak, kecuali orang tua ya. Kalau orang tua mas selalu bantu. Tapi keluarga besar tuh sepupu, saudara apa segala macam tuh kadang-kadang nantinya komentarnya hanya menghasut. Kadang-kadang ya, enggak semua. Gitu. Oke, baik. Jadi ini sahabat-saudara, pernikahan itu memang benar harus direncanakan dengan baik. Nggak cuma merencanakan gedungnya di mana, pakai baju apa, adat apa, tapi juga segala sesuatunya termasuk masalah finansial ke depannya yang mungkin berpotensi menimbulkan masalah atau juga nanti akhirnya menimbulkan stres atau tekanan mental begitu ya. Untuk itu perlu dikonsultasikan mungkin dengan psikiater atau psikolog sebelum melakukan pernikahan, kan ada konsultasi sebelum pranikah begitu ya Dok ya, atau juga bisa dengan notaris untuk membuat perjanjian pranikah sebaiknya seperti apa. Kemudian juga mantapkan dengan pasangan yang mau nikah ya, karena itu penting sekali, tidak perlu ada pengaruh-pengaruh dari keluarga besar, campur tangan dari saudara, yang pasti dimantapkan dulu dari kedua belah pihak, si calon suami dan calon istrinya. Baik. Terima kasih Dokter Darmawan waktunya berbincang dengan pendengar podcast Anyaman Jiwa. Terima kasih Mbak Ara. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you. Baik. Sehat-sehat.
Sehat-sehat, iya. Dan demikian tadi podcast Anyaman Jiwa bersama Dr. Darmawan Apurnama. Nah, buat yang pengen berbagi cerita tentang kesehatan mental, boleh banget kirim email ke podcast@kgmedia.id atau juga bisa DM Instagram @sonarafm92 dan @medio by KG Media. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify. Saya Rara Kalesaran pamit.